Selanjutnya mari bersama-sama kita simak pembacaan suluh kitab yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Sambulus. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ammatana bi asrari fid dharain amin. Kitabus shalah, hadza kitabus shalah utawi kitab nerangake tentang salat. As-shalatu utawi salat al-mafrudatu kang den fardhuake iku khamsun ana 5. Jadi salat yang difardukan itu ada 5. Salat wajib ya, salat wajib fardu itu sama, itu ada 5. Az-zuhru suci zuhur. Wa awal waktiha utawi kawitane waktu zuhur iku zawalus samsi iku lingsire srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktu zuhur iku idza sara nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in apa ayang-ayange saben-saben suci dadi iku mislaus padane kullu syai' ba'da dhillis zawali ing saungse lingsi sause Lingsir. dhil ayang-ayange lingsir. Jadi sholat yang wajib yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur untuk waktu sholat itu barometernya itu pakai matahari, jadi nggak pakai bulan, jadi pakainya matahari. Karena apa? Karena itu zaman dulu kan belum ada jam, jadi pakainya matahari, nggak pakai bulan. Jadi untuk permulaan sholat duhur itu dimulai dari lingsirnya waktu, lingsirnya matahari. Boleh nanti kita di luar. Lingsir itu Lingsir itu lingsir bergeser Pak, bergeser. Bergeser. Jadi kalau matahari itu pas berada di atas kita, istiwa itu makruh ya, makruh. Sholat pas kecuali waktu Jumat ya, Itu kecuali namanya disebut waktu istiwa. Ya, kecuali sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat waktu matahari itu pas di atas kita atau pas istiwa itu nggak apa-apa. Tapi jadi waktu istiwa ini coba Ustaz bisa dijelaskan dengan gamblang. Contoh-contoh seperti apa Ustaz waktu istiwa itu biar tidak menimbulkan pemahaman yang sulit. Waktu istiwa itu jadi gini Ustaz. Jadi kalau dipraktekkan misalnya kalau kita letakkan satu benda ya kan, satu benda berarti matahari itu tepat di atas benda tersebut. Oh ya, ya Gitu tidak ya? ada bayang-bayang jahit sama kita daerah yang tidak dilalui katulistiwa persis. Indonesia kan pas katulistiwa. Jadi selama berapa menit tuh prediksi? Untuk daerah-daerah yang tidak termasuk daerah katulistiwa itu nanti mengikut itu waktunya. Nah, waktu duhur itu setelah waktu waktu istiwa. Jadi istiwa itu berlangsung berapa menit? Itu perkiraan 1 menit 2 menit pas matahari, jadi pas kita menatapkan suatu benda itu nggak ada bayang-bayangnya. Jadi waktu duhur itu dimulai dari pas itu ada bayang-bayang melebihi benda itu. Istiwa kan dari sawah. Jadi kan kalau kita lihat matahari ini kan terbit dari arah timur. Jadi posisi matahari tepat di atas. Nah, ketika matahari dari posisi puncak atas sudah bergeser ke barat, berarti itulah waktu dimulai waktu zuhur. Jadi berarti bayangan tuh berada di sebelah timur. Bayangan berada di sebelah timur. Bergeser dari barat ke menuju timur karena mataharinya dari barat. Meskipun itu hanya 1 mili, 1 senti, itu berarti awal waktu zuhur. Ini sangat penting ketika kita tidak ada jauh dari masjid, tidak ada sinyal handphone untuk menentukan kita udah masuk belum nih, bisa dilihat dari bagaimana matahari itu ya. Pakai matahari. Dan akhirnya kapan tuh Pak Ustadz? Dan akhirnya itu sampai bayang-bayang itu sama dengan benda tersebut. Seumpama benda tersebut yang kita tancapkan itu ada 1 meter, berarti bayang-bayang itu melebihi 1 meter. Itu
itulah. Soro Ustaz. Sama dong. Sama. Jadi akhirnya Oh, itu sama ketika ya. benda itu pas 1 meter. Pas 1 meter. 1 meter. Makanya kapan nanti dimulai waktu asar ya itu terbitnya. Itu ketika Dhillu kulli syai'in mislahu ya, sama ya, sama. Ibarat 1 meter ya, benda itu 1 meter, apa bayangannya 1 meter itu. Nah, kalau lebih dari 1 meter, nah disitulah mulai waktu asar. Nah, maka waktu asar bisa kita ambil kesimpulan tuh, kapan waktu asar. Waktu asar ini di sini disebutkan wal asru utawi salat asar wa awal waqtiha utawi kawitane salat asar iku az-ziyadatu iku tambah ala dzillil misli. Tambah ing ngatasé ayang-ayange sepadan. Jadi tadi bayangannya itu sudah melebihi panjangnya benda tersebut. 1 meter berarti 1 mili. Ya, meskipun 1 mili. Sampai kapan wa akhiru utawi akhir waktu salat asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar, waktu bebas iku ila dzillil mislaini iku sampai kemaring ayang-ayange sepadan loro. 2 kali lipat. 2 kali lipat benda tersebut. Gak enaknya akhirnya itu ketika matahari terbenam ya. Nah, ini itu wafil jawas lan iku ing dalam waktu jawas ila ghurbi samsi tumeka maring surupe srengenge. Jadi nanti waktu jawas dan ikhtiar ini perbedaannya apa ini? Kalau waktu ikhtiar itu waktu bebas, masih ada kesempatan kita untuk sholat ya sampai waktu asar itu 4 rakaat. Tapi kalau waktu jawas itu sudah waktu yang kira-kira tapi masih sah sholat. Masih sah sholat, cuman nggak cukup gitu loh kalau untuk 4 rakaat, tapi masih sah. Nah, itu cuma waktu jawas itu sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Jadi terbenamnya sampai habis gitu ya? Sampai habis ya. Ketika mulai awal proses terbenam itu masih diperbolehkan sholat asar walaupun di situ tidak memenuhi waktunya sampai 4 rakaat. Iya. Jadi sah walaupun di situ ada maksiat karena sudah mengakhirkan melebihi batasnya ya Pak ya. Nanti ada pembagian sendiri. Waktu asar itu ada berapa, waktu zuhur itu ada berapa, nanti ada di setelah ini ya, selanjutnya ini ada pembagian tersebut. Wal maghrib wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditambahin. Terima kasih Ustaz. Saya pikir tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa di bab pertama ini menerangkan tentang waktu-waktunya sholat. Waktu sholat pertama yang disampaikan Ustaz adalah waktu zuhur. Kapan itu waktu zuhur? Waktu zuhur itu setelah waktu istiwa. Nah, waktu istiwa ini adalah waktu ketika posisi matahari tepat di atas benda yang ada di bawah matahari itu objek. Jadi mungkin berlangsung 2-3 menit saja. Nah, ketika sudah mulai matahari ini mulai bergeser ke barat, maka timbul bayangan sedikit tuh di arah timur, di sebelah timur dari benda tersebut, maka disitulah awal waktu zuhur. Dan waktu zuhur ini berakhir ketika bayangan itu sama seperti tingginya benda yang kita tancapkan tadi. Misalnya tadi dicontohkan Ustadz bahwa tongkat itu atau yang kita tancapkan 1 meter, maka bayangannya atau ayang-ayangannya 1 meter. Selanjutnya di waktu asar adalah waktu asar ketika sudah melebihi panjangnya bayangan ini, udah melebihi benda yang kita tancapkan tadi, walaupun lebihnya hanya 1 mili ya Ustaz ya. Dan berakhirnya sampai akhir jawas itu ketika matahari sudah mulai terbenam. Nah, ketika proses terbenam mulai dari sedikit ini masih diperbolehkan walaupun ada maksiat di situ, sampai benar-benar terbenam habis, matahari sudah tidak terlihat, maka disitulah habis waktu sholat asar. Dan ketika asar habis, maka mulailah masuk waktu sholat maghrib. Nanti selanjutnya pada pagi hari ini kita sudah membahas 2 waktu sholat, yaitu zuhur dan asar. Semoga bermanfaat. Tentu ini akan bermanfaat ketika kita jauh dari pemukiman, tidak ada terdengar suara adzan, atau terdengar suara adzan tapi kita memastikan bagi kita yang sudah tahu ada adzan, ternyata adzan tersebut sudah mendahului, belum waktunya tapi sudah dulu, mohon untuk lebih dicek lagi. Apabila ada matahari di situ kita bisa memastikan ini adzan ini benar atau tidak.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Penyuluh Agama Kecamatan Sukarame, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.